Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Cecilia Wikevi, NPM 22220024 dari Universitas Timor, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik semester 5. Saya akan mereview buku Advokasi Kebijakan Publik yang ditulis oleh Ardana Janwar Mahardani, SAP MKP, dan diterbitkan oleh Selina Media pada tahun 2018. Saya mereview buku ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Yoakim Rembu, SOS MAP. Bab yang pertama, kebijakan publik. A. Konsep kebijakan publik. Istilah kebijakan publik terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Meskipun demikian, kata tersebut bisa digunakan untuk menginterpretasikan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah maupun masyarakat sendiri sering menggunakan kata kebijakan dengan peruntukan tujuan yang berbeda, seperti diperuntukkan untuk tujuan program, keputusan, standar, dan proposal. Perlu dibedakan penggunaan istilah kebijakan dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan yang kedua berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang, atau sebaliknya berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dan sebagainya. B. Aktor terlibat dalam kebijakan. Secara umum, aktor dalam kebijakan publik dikategorikan menjadi tiga dominan utama, yaitu aktor publik, aktor privat, dan aktor masyarakat. Yang pertama, aktor publik meliputi aktor senior pada kementerian atau kabinet di bawah kendali presiden. Kementerian ini sangat penting dan signifikan, khususnya yang berkaitan dengan proposal kebijakan publik yang bisa saja dikeluarkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan lainnya. Yang kedua, aktor privat. Pada aktor privat ini, beberapa kelompok yang terlibat secara signifikan dalam agenda kebijakan, konsultasi publik, evaluasi, dan juga umpan balik kebijakan publik. Yang ketiga, aktor pada komunitas, meliputi banyak pihak, baik yang bersifat asosiasional maupun tidak, di mana banyak berkembang dalam masyarakat umum. C. Perumusan kebijakan. Proses dari pembuatan kebijakan atau perumusan sebuah kebijakan merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, baik pusat sampai dengan daerah, untuk dapat menyelesaikan masalah di wilayah kerjanya. Proses tahapan kebijakan yang baik menurut Charles O. Jones adalah: 1. Mengidentifikasi masal. Kedua, merumuskan tujuan dan menyusun dalam kelompok tertentu. Ketiga, mengidentifikasi semua alternatif kebijakan. Keempat, meramalkan atau memprediksi akibat-akibat dari tiap-tiap alternatif. Kelima, membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan. Dan yang terakhir, memilih alternatif terbaik. D. Teori perumusan kebijakan. Bagi kalangan akademis, kegunaan teori sangat diperlukan karena segala sesuatu permasalahan dapat dipastikan akan terselesaikan dengan teori yang ada. Berikut adalah teori dalam perumusan kebijakan publik, yaitu yang pertama ada teori rasional komprehensif, dan juga yang kedua ada teori inkremental. Bab yang kedua, politik dan kebijakan. 1. Kebijakan sebagai sistem politik. Seiring perkembangannya politik, tidak hanya membahas tentang negara saja, tetapi lebih dari itu, segala dimensi yang terkait dengan negara akan menjadi topik perbincangan ahli-ahli politik. Salah satu yang akan terus menjadi perbincangan adalah tentang interaksi yang terbentuk antar lembaga yang ada di lingkungan negara. Oleh karena itu, Salto mendefinisikan politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dengan warga negara, serta hubungan negara dengan negara lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka politik akan bergandengan dengan kekuasaan dan kewenangan di dalamnya, terutama dalam pembuatan kebijakan-kebijakan
yang dilakukan oleh negara. Kekuasaan dalam hal ini sangat diperlukan agar sistem yang telah ada dan sudah dibangun dapat sesuai dengan tujuan negara yang diinginkan. Yang berikut B. Lingkungan kebijakan. Definisi dari lingkungan kebijakan yang lebih spesifik dapat dipahami sebagai suatu pemaknaan yang plural, artinya dapat dipahami dalam dua kategori besar. Pertama, lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan nilai-nilai tertentu. Kedua, lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti institusional seperti karakteristik birokrasi, sumber daya yang dimiliki, sumber daya finansial yang tersedia, dan lain sebagainya. Yang berikut C. Kekuasaan dan wewenang. 1. Kekuasaan. Banyak literatur yang mendefinisikan tentang kekuasaan. Secara umum, kekuasaan dapat dijelaskan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk saling mempengaruhi tingkah dan lakunya seseorang atau kelompok lainnya, sehingga tingkah dan lakunya tersebut menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Yang kedua, kewenangan. Kewenangan tidak sama dengan wewenang. Syarifuddin berpendapat ada perbedaan pengertian antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, di mana kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan pengertian dari wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Yang berikut D. Gaya kepemimpinan. Kepemimpinan sangat diperlukan dalam sebuah institusi, baik formal ataupun non-formal, karena bagaimanapun pemimpin sangat penting untuk menjaga, mengarahkan, serta menjadikan institusi yang dipimpinnya tersebut bisa maju dan berkembang. Banyak definisi dari kepemimpinan yang ada. Terry Wasujumijo mendefinisikan kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok. Selain itu, Stockdale dalam Stoner Ardana Zanwar Mardani menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses pengarahan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan anggota kelompok. Bab yang ketiga, masalah publik. Pertama, masyarakat sebagai publik. Dalam Merriam-Webster Dictionary terdapat kata publik yang berasal dari bahasa Inggris yang yaitu public. Kata publik ini secara etimologis berasal dari bahasa Latin publicus yang berarti for populisus. Populisus sendiri berasal dari kata populus yang berarti people. Selanjutnya, dari situs Wikipedia juga dijelaskan tentang definisi dari publik, yaitu mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan atau mengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Pada definisi lain, dalam Rahmadi Blumer berpendapat bahwa publik adalah sekelompok orang yang dihadapkan pada suatu permasalahan dengan berbagai pendapat mengenai cara pemecahan persoalan tersebut, serta terlibat dalam diskusi mengenai persoalan itu. Selain itu, Bogardus mendefinisikan publik adalah sejumlah orang yang bersatu dalam satu ikatan dan mempunyai pendirian sama terhadap sesuatu permasalahan sosial. Hampir sama dengan kedua ahli tersebut, Pollack menyebutkan jika publik adalah sejumlah orang yang memiliki minat yang sama terhadap suatu bidang atau permasalahan tertentu. B. Masyarakat sebagai anggota kelompok sosial. Manusia merupakan makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan individu yang lain. Dari hubungan yang terbentuk antara manusia tersebut, maka terbentuklah kelompok-kelompok manusia. Kelompok ini adalah konsep yang umum digunakan dalam ilmu sosiologi dan antropologi. Sebenarnya, kelompok merupakan kumpulan manusia yang memiliki syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, tidak semua pengumpulan manusia dapat disebut sebagai kelompok.
Kelompok sosial dan masyarakat adalah suatu kelompok yang saling berkaitan akan tetapi memiliki ciri yang berbeda. Dalam masyarakat terdiri dari berbagai kelompok sosial yang beraneka ragam, sehingga dengan adanya kelompok sosial yang ada dalam masyarakat dapat menyeimbangkan keadaan ketika masyarakat mengalami sebuah konflik. C. Masalah sosial. Sebuah masalah sebenarnya dapat terjadi ketika das Sollen atau apa yang seharusnya tidak sama dengan das Sein atau yang terjadi dalam kenyataan. Dari situlah akhirnya terjadi kesenjangan hingga ketimpangan yang mengakibatkan munculnya masalah tersebut. Masalah dalam ranah sosial sendiri sebenarnya sebuah keadaan yang dianggap oleh anggota masyarakat yang berpengaruh sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dapat ditoleransi, atau bisa berbentuk sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat dan memerlukan tindakan kelompok untuk menyelesaikannya. Masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan. D. Kebijakan sosial. Kebijakan sosial merupakan salah satu bagian dari kebijakan publik. Banyak definisi dari kebijakan sosial, diantaranya Soeharto atau Putman mengatakan kebijakan sosial adalah strategi, tindakan atau rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Bab yang keempat yaitu konsep advokasi. A. Definisi advokasi. Istilah advokasi sebenarnya dapat merujuk dalam dua pengertian. Yang pertama adalah pekerjaan atau profesi dari seorang advokat. Yang kedua adalah perbuatan atau tindakan pembelaan untuk atau secara aktif mendukung suatu tujuan. Pengertian pertama berkaitan dengan pekerjaan seorang advokat yang membela kliennya dalam proses peradilan atau untuk mendapatkan keadilan dan pemenangan dalam persidangan. Sedangkan pengertian kedua, advokasi lebih bersifat umum karena berhubungan dengan pembelaan secara umum, memperjuangkan tujuan atau maksud tertentu. B. Unsur dalam advokasi. Unsur dalam advokasi merupakan pembentuk kegiatan agar advokasi bisa efektif. Sarman menyebutkan ada 8 unsur dalam advokasi. Yang pertama, memilih tujuan advokasi. Yang kedua, menggunakan data dan penelitian untuk advokasi. Ketiga, mengidentifikasi secara sasaran advokasi. Keempat, mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi. Yang kelima, membentuk koalisi. Keenam, membuat presentasi yang persuasi. Ketujuh, mengumpulkan dana untuk advokasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi usaha advokasi. C. Prinsip advokasi. Menyesuaikan dengan tujuan advokasi, yaitu adanya sebuah perubahan di dalam kehidupan masyarakat, maka akan ada selalu resistensi, oposisi, dan konflik. Tidak ada faktor tunggal yang menjamin keberhasilan advokasi. Soeharto menyebutkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam merancang advokasi untuk kesuksesan. Pertama, realitis. Advokasi yang berhasil berstandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas, dan terukur. Kedua, sistematis. Advokasi adalah seni tetapi bukan lukisan abstrak. Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat. 3. Taktis. Dalam hal ini berarti advokasi tidak dapat dilakukan sendiri. Pekerjaan sosial harus membangun koalisi atau aliansi atau sekutu dengan pihak lain. 4. Strategi. Advokasi melibatkan penggunaan kekuasaan, oleh karenanya penting untuk mempelajari sendiri lembaga dan anggotanya untuk mengetahui jenis kekuasaan yang dimiliki. D. Jenis advokasi. Dalam ranah pengembangan masyarakat, advokasi dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas. Yang pertama, advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Yang kedua, advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhnya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesepakatan-kesepakatan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari buku Advokasi Kebijakan Publik.
Terima kasih.